Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warsala rasulah bil huda wa dinil haqqi yudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah saya mau bertausiah sedikit tentang memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Dan memuliakan tamu ini tidak boleh merasa ini tamu ini miskin terus tidak dimuliakan atau orang kaya saja, tidak seperti itu. Dan kalau kita mengundanglah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang fasik gitu. Jika seorang etika menghadiri undangan itu, di antara etika menghadiri undangan ialah sebagai berikut: tidak berlama-lama di rumah pengundang, karena hal ini membuat mereka kalut dan tidak buru-buru datang ke rumah yang diundang. Pengundang belum mereka mengadakan persiapan untuknya, sebab hal tersebut mengganggu pengundang. Jika seorang muslim masuk ke rumah pengundang, ia tidak boleh menonjolkan dirinya, merasa sombong, merasa paling kaya. Nomor 3, pengundang harus segera menghidangkan makanan kepada para tamu, karena menyegerakan menghidangkan makanan kepada tamu adalah memuliakan tamu. Rasulullah SAW memerintahkan pemuliaan tamu dengan sabdanya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Tuan rumah tidak boleh memberesi makanan sebelum tangan tamu diangkat daripadanya dan sebelum semua tamu selesai makan. Tuan rumah harus menghidangkan makanan secukupnya kepada tamu, sebab hidangan yang sedikit itu mengurangi kedermawanan, dan yang terlalu banyak itu termasuk riya gitu. Dan keduanya tercela. Jadi jika tamu singgah di rumah seorang, ia tidak boleh berada di rumahnya lebih dari 3 hari, kecuali jika tuan rumah memintanya. Tuan rumah mengajak tamunya jalan-jalan keluar rumah, karena para salafus saleh biasa melakukannya. Jika tamu pergi dari rumah yang disinggahi, ia harus keluar dengan lapang dada, kendati misalnya ia mendapatkan perlakuan buruk. Hendaklah seorang muslim mempunyai 3 kamar tidur, 1 untuk dirinya, suami istri, 2 untuk keluarganya, 3 lagi untuk ruang tamu, kamar tamu. Jika memiliki 4, itu dilarang, karena kamar satunya itu untuk setan. 1 kamar tidur untuk suami istri, 1 kamar tidur untuk keluarganya, 1 kamar lagi yang keempat adalah untuk setan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi seburuk-buruk tempat resepsi itu yang dalamnya orang-orang yang kaya saja, yang tidak ada fakir miskin, tidak ada anak yatim. Itu seburuk-buruk resepsi. Dan tidak boleh, jika Anda berpuasa, Anda mau membatalkan tidak apa-apa, tapi puasa sunnah. Jika tidak mau berbuka itu, jika salah seorang dari kalian diundang, hendaklah ia memenuhi undangan tersebut. Jika ia sedang berpuasa sunnah, hendaklah ia mendoakan pihak mengundang. Jika ia tidak berpuasa, hendaklah memakan jamuannya. Sabda Rasulullah, saudaramu memberatkanmu dan hendaklah engkau berkata, aku sedang puasa. Seperti itu. Dengan memenuhi undangan, seorang muslim harus berniat memuliakan saudaranya agar ia diberi pahala karenanya. Sebab semua amal itu harus dengan niat. Dan bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan, dan sebab dengan niat yang baik, hal-hal yang mubah berubah menjadi ketaatan, dari mana orang muslim diberi pahala karenanya. Begitulah ibu-ibu. Jadi jangan mengundang orang-orang yang kaya saja. Itu berhak orang-orang muslim